kita masih melanjutkan materi untuk landasan matematika supaya nanti pada saat kita belajar tentang kriptografi klasik ataupun kriptografi modern tentang algoritmanya, teman-teman tidak bingung lagi dengan kenapa bisa dapat rumus seperti itu. Jadi di sini untuk yang pertama, teori informasi ini memang dipublikasikan oleh Shannon dulunya itu pada tahun 1984. Kemudian di sini teori ini itu mendefinisikan jumlah informasi di dalam pesan sebagai jumlah minimum bit. Jadi bitnya ini dikhususkan untuk pengkodean pesan. Kemudian untuk contohnya, kalau misalnya kita mau mengkodekan jenis kelamin, itu kita perlu 1 bit saja karena ada perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk nama hari kita perlukan 3 bit karena biasanya kan disingkat untuk Senin itu Sen, terus Selasa itu ada Sel, seperti itu. Itu contohnya. Bagian yang pertama dari teori informasi yang perlu kita pelajari yaitu adalah entropi. Jadi apa itu entropi? Nah, di sini entropi itu adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi di dalam pesan tersebut. Nah, di sini untuk entropi itu biasanya dinyatakan juga dalam satuan bit. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya dari entropi ini untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen di dalam pesan. Nah, ini contohnya kalau kita menyatakan jenis kelamin itu tadi sudah kita singgung 1 bit, untuk nama hari itu ada 3 bit. Kemudian entropi ini disimbolkan dengan huruf H. Kemudian untuk rumusnya bisa dilihat pada rumus 2.7, yaitu adalah Hx sama dengan minus sigma PI log 2 dari PI. Nah, kemudian supaya teman-teman tidak bingung, nah di sini saya berikan contoh. Nah, di sini untuk X itu adalah pesan, kemudian untuk N itu adalah jumlah simbol berbeda, dan PI itu adalah peluang kemunculan simbol KI. Nah, teman-teman perlu ingat kembali, minggu lalu kita sudah belajar tentang peluang. Jadi peluang itu nilainya itu adalah dari 0 sampai 1, tidak boleh lebih dari 1 ataupun tidak boleh kurang dari 0. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita punya X, itu adalah sebuah string, ada AA, BB, CB, dan juga DB. Nah, di sini kita cari N-nya itu berapa. Jadi N-nya itu ada 4 karena kita punya huruf A, B, C, D, kemudian kita cari peluang dari masing-masing huruf itu. Karena A itu munculnya sebanyak 2 kali, maka peluangnya adalah 2/8. Sampai kita cari dari peluang D. Nah, kemudian untuk mencari entropi dari pesan X tadi, kemudian kita masukkan ke rumus yang 2.7 tadi. Nah, yang ada di sini. Di sini. Kemudian kita dapat, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Itu. Jadi maksudnya untuk entropi 1,75 ini berarti setiap simbol itu akan dikodekan sebanyak 1,75 bit. Nah, kemudian sifat-sifat dari entropi itu sendiri ada 3. Yang pertama ada 0 kurang dari Hx, kurang dari log 2 dari N. Nah, kemudian ini untuk yang kedua, Hx itu akan bernilai 0 jika dan hanya jika P itu sama dengan 1 untuk semua I, dan Pj itu 0 untuk semua J tidak sama dengan I. Dan yang terakhir itu ada Hx sama dengan log 2 dari N jika dan hanya jika P itu sama dengan 1/N untuk setiap I. Kemudian untuk entropi ini sendiri itu juga menyatakan ketidaktentuan atau uncertainty dari pesan. Nah, ini contohnya kalau misalnya kita punya potongan ciphertext atau kriptogram seperti ini, yang itu bisa saja menyatakan plain text male ataupun female. Jadi ketidakpastian dari pesan itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini kriptoanalis ini harus mempelajari hanya 1 bit
yang dipilih secara tepat untuk menemukan plain text. Jadi untuk entropi sistem kriptografi itu adalah ukuran ruang kunci yang biasanya disimbolkan oleh K. Jadi misalnya kalau misalkan kriptografi dengan kunci 64 bit mempunyai entropi 64 bit, jadi makin besar entropi, makin sulit juga dalam memecahkan ciphertext. Nah, kemudian tugas dari teman-teman ini nanti menjadi tugas kelompok saja, tugasnya tidak hanya satu, tapi mungkin ada beberapa nanti. Jadi dikerjakan secara berkelompok aja. Di sini teman-teman diminta untuk mencari entropi dari pesan yang pertama itu adalah saya adalah seorang kriptografer. Jadi untuk spasi dan juga huruf besar itu beda karakter ya. Jadi itu merupakan sebuah karakter untuk huruf besar ataupun untuk spasi. Kemudian yang nomor 2 sama, kriptografi membuat saya sangat bahagia. Ketentuannya untuk nomor 2 huruf besar, spasi dan juga titik itu merupakan satu karakter yang berdiri sendiri. Ini untuk tugas yang pertama dari teman-teman. Untuk teman-teman. Kemudian untuk yang kedua yang akan kita pelajari itu ada laju bahasa. Jadi di sini Schneier pada tahun 1996 itu mendefinisikan nih laju bahasa sebagai R, yaitu adalah entropi dibagi dengan N besar. Jadi N besar ini merupakan panjang dari pesan tersebut. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya laju normal bahasa Inggris adalah 1 bit per huruf sampai dengan 1,5 bit huruf untuk N besar. Kemudian untuk absolute rate atau laju mutlak itu didefinisikan sebagai R besar, yaitu log 2 dari L. Nah, untuk L-nya itu adalah jumlah karakter di dalam bahasa. Nah, contohnya kalau misalnya dalam bahasa Inggris kita punya 26 huruf. Kemudian untuk redundansi, nah di sini didefinisikan atau dikodekan, disimbolkan dengan D. D itu adalah R besar dikurangi dengan R kecil. Nah, contohnya ini adalah kalau misalnya di dalam bahasa Inggris untuk R kecil itu adalah 1,3, D-nya maka 4,7 dikurangi 1,3, jadi mendapatkan 3,4. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk redundansi ini sendiri digunakan cryptanalysis untuk mengurangi kemungkinan jumlah dari plain text tersebut. Nah, contohnya ini contoh, saya berikan contoh dulu untuk redundansi tersebut yang digunakan cryptanalysis. Kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal sebuah kata sambung dan. Nah, kemudian ada juga ciphertext atau potongan kriptogram dari ciphertext dan itu menyatakan 3 bit. Misalnya ada FTY. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan besar itu adalah dan. Jadi semakin besar redundansi bahasa, nah di sini makin mudah juga untuk melakukan cryptanalysis. Jadi di dalam dunia nyata untuk implementasi kriptografi itu dilengkapi dengan program kompresi sebelum mengenkripsi pesan. Nah, di sini fungsi dari kompresi itu sendiri adalah mengurangi redundansi dari pesan tersebut. Kemudian kita mulai masuk ke teori bilangan. Jadi untuk teori bilangan ini merupakan teori yang memainkan peranan sangat penting di dalam kriptografi, khususnya untuk kriptografi kunci publik. Jadi untuk bilangan yang dimaksud itu adalah bilangan integer. Nah, kita coba mengingat kembali. Ada bilangan bulat, kemudian ada juga bilangan real. Nah, ini perbedaannya apa? Untuk bilangan bulat tentunya yang tidak memiliki pecahan atau tidak memiliki koma. Kemudian lawannya itu adalah bilangan real yang memiliki titik desimal. Jadi kita kembali lagi untuk sifat pembagian pada bilangan bulat seperti yang sudah kita ketahui.
Yang pertama, kita misalkan kita punya A dan juga B itu adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini kita akan menyatakan nih bahwa A habis membagi B atau A divides B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B itu adalah A dikalikan C. Nah, untuk menotasikannya kita punya notasi seperti ini. Nah, jadi di sini kita baca A habis membagi B jika B itu sama dengan A dikali C. Nah, ini supaya teman-teman tidak bingung, kita lihat contohnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita menuliskan 4, kemudian ada tanda seperti ini, 12. Nah, kita membacanya 4 habis membagi 12, karena 12 dibagi 4 itu kan sama dengan 3. Ataupun 12 sama dengan 4 dikali 3. Nah, begitu juga 134 itu habis membagi 0, karena 0 dibagi 134 itu 0. Nah, tapi kalau misalnya 4 itu disandingkan dengan 14 itu tidak habis membagi 14, karena kan 14 dibagi 4 itu kan bukan bilangan bulat, melainkan bilangan desimal. Oke, sebentar, ada yang mau bergabung. Jadi tolong diingatkan ke teman-temannya kalau misalnya untuk bergabung, jangan lupa menggunakan email student supaya saya tidak perlu mengeklik admit. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini untuk contoh dari sifat pembagian pada bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada kalau misalkan kita punya M dan juga N itu adalah dua buah bilangan bulat, syaratnya itu adalah N lebih dari 0. Nah, apabila N itu dibagi dengan N, maka akan terdapat dua buah bilangan bulat unik atau disimbolkan dengan Q dan R, sehingga ini M itu akan sama dengan N dikalikan V ditambah dengan R. Syaratnya R-nya adalah 0 kurang dari R, kurang dari sama dengan R, dan kurang dari N. Nah, contohnya, jadi teman-teman lihat bentuknya yang ini di 2.11. Kalau misalnya kita punya 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan juga sisanya adalah 47. Kalau misalnya kita tuliskan ke dalam bentuk M sama dengan, maka 1987 sama dengan 97 dikalikan dengan 20 ditambah dengan 47. Kemudian ada juga contoh yang kedua, kalau misalnya minus 22 dibagi dengan 3 akan memberikan hasil baginya itu sama dengan minus 8 dan sisanya itu adalah 2, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini contoh yang ketiga. Ini dikatakan salah karena apa? Karena R-nya itu adalah nilainya itu minus 1, jadi tidak memenuhi syarat yang tadi. Jadi tidak bisa dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Ini kemudian kita juga akan flashback kembali tentang PBB. Jadi kalau PBB itu biasanya kalau misalnya kita punya bilangan A dan juga B, dua buah bilangan bulat tidak 0, jadi PBB atau biasanya ada juga yang menyebutnya GCD, jadi Greatest Common Divisor dari A dan B, bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D habis membagi A dan juga D itu akan habis membagi B. Jadi di sini kita nyatakan kalau misalnya PBB dari A dan B itu sama dengan D, yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Kemudian ini contohnya. Untuk
faktor pembagi dari 45, kalau kita tuliskan satu persatu akan seperti ini. Faktor pembagi 36, kita tuliskan satu persatu seperti ini. Kemudian kita lihat nih, bilangan mana yang sama dari 45 dan juga 36, tetapi kita cari yang terbesar. Jadi di sini yang sama itu ada 1, 3, dan 9. Kemudian kita lihat pembagian terbesar yaitu adalah 9. Jadi PBB dari 45 dan 36 itu adalah 9. Atau kalau dulu kita diajarkan dengan menggunakan pohon faktor, itu juga bisa. Kemudian di sini teori yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang algoritma Euclidean. Nah, di sini untuk algoritma Euclidean itu algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Kalau dulu kita belajar menggunakan pohon faktor, nah di sini kita belajar untuk menggunakan algoritma Euclidean. Jadi untuk penemu dari algoritma Euclidean yaitu bernama Euclid. Beliau merupakan seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritma Euclidean itu di dalam bukunya yang terkenal dengan judul Elemen. Nah, di sini untuk algoritma Euclidean itu ada 3 tahap. Nah, kalau misalnya kita diberikan dua buah bilangan tak negatif A dan juga B, algoritma Euclidean untuk mencari pembagi bersama terbesar dari M dan juga N. Nah, langkah yang pertama, kalau misalkan B itu sama dengan 0, itu maka A itu adalah PBB. Jadi di sini kita sudah langsung berhenti prosesnya. Nah, kalau misalnya tidak, kita lanjutkan ke langkah 2. Langkah kedua yaitu adalah membagi A dengan B dan misalkan R itu adalah sisanya. Kemudian yang ketiga, kita menggantikan nilai A dengan nilai B dan nilai B itu dengan nilai R. Lalu kita ulang kembali ke langkah 1. Jadi kalau di sini saya akan mencontohkan teman-teman supaya tidak bingung. Oke ya, notes-nya sudah bisa dilihat oleh teman-teman? Sudah, Kak. Jadi kalau misalnya di sini kita akan mencari nih. Kalau dulu-dulu kita biasanya menggunakan pohon faktor ataupun kita menuliskan satu persatu. Seperti yang contoh yang di awal tadi. Nah, di sini kita mau mencoba menggunakan cara dari algoritma Euclidean. Kita mencari PBB dari 80 dan juga 12. Nah, di sini syarat yang harus dipenuhi dulu itu adalah A itu adalah lebih dari sama dengan B. Jadi untuk syarat yang pertama itu memang sudah masuk, kemudian kita buat nih bentuknya yang di rumus 2.11 tadi, yaitu adalah M sama dengan N dikalikan Q ditambah dengan R, yaitu kita punya 80 M-nya. Kemudian untuk N-nya kita ada, patokannya kita adalah 12. Jadi yang pertama kita cari pastinya 12 dikali berapa yang mendekati 80. Tetapi tidak boleh lebih dari 80, sorry ya. Jadi kalau kita cari pasti 12 itu dikalikan, paling dekat itu adalah dikalikan dengan 6. Sehingga hasilnya itu adalah 72. Nah, di sini supaya kita mendapatkan hasil 80, maka kita harus menambahkan dengan 8. Nah, kemudian kita kembali ke syarat yang pertama tadi. Apakah B itu udah sama dengan 0? Kalau misalnya sudah sama dengan 0, kan kita sudah bisa berhenti. Tetapi di sini itu masih 8. Jadi kita harus melanjutkan kembali. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini kita lihat ini adalah 12.
Kemudian di sini kita dapatkan hasil 8. Jadi 8 dikali berapa yang mendekati 12 tetapi tidak boleh lebih dari 12, yaitu adalah 1. Kemudian 1 dikali 8 supaya hasilnya adalah 12, kita harus menambahkan 4. Nah, di sini ternyata masih 4, belum juga 0. Berarti kita harus lanjutkan lagi nih prosesnya. Nah, di sini kita gunakan 8 sama dengan ini adalah 4. Kemudian kita kalikan mohon maaf. Jadi mohon maaf karena HP-nya sudah lama tidak dipakai. Jadi notif-notifnya baru muncul. Ini kemudian di sini kita lanjutkan nih supaya hasilnya 8 kita kalikan dengan 2. Karena 2 kali 4 itu adalah 8, maka di sini kita tambahkan dengan 0. Nah, di sini karena sudah 0, maka kita cukup berhenti sampai di sini saja. Kemudian, nah di sini kita lihat nih, sisa pembagian terakhir sebelum 0 itu adalah 4. Maksudnya adalah ini. Bisa terlihat? Oke, jadi sisa pembagian terakhir tadi itu jadi di sini kita lihat untuk sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Nah, maksudnya di sini sebelum 0 itu adalah 4, maka untuk PBB dari 80 dan juga 12 itu sama dengan 4. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Kalau mau bertanya, bisa langsung dibuka untuk mikrofonnya. Kalau misalnya belum ada, akan saya lanjutkan. Nah, ini ada tugas untuk teman-teman, tugas kedua, tapi masih sama, ini akan menjadi tugas kelompok. Jadi, teman-teman diminta untuk mencari PBB, tetapi dengan menggunakan ketentuan dari algoritma Euclidean yang tadi. Yang pertama, PBB dari 120 dan juga 18. Kemudian yang kedua ada PBB dari 536 dan juga 124. Nah, ini untuk tugas kedua dari tugas kelompok teman-teman. Kemudian di sini kita akan belajar juga tentang kombinasi lanjar. Jadi kalau tadi kita sudah mencari PBB dari dua buah bilangan bulat A dan juga B, itu bisa kita tuliskan juga ke dalam bentuk kombinasi lancar dari A dan juga B. Nah, bagaimana caranya? Untuk bentuknya sendiri yaitu adalah PBB
dari A dan juga B bisa kita tuliskan ke dalam MA ditambah dengan NB. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah menghitung PBB dari 80 dan juga 12 itu kan adalah 4. Nah, kalau misalnya kita tuliskan ke dalam bentuk kombinasi lanjar itu akan seperti ini jadinya. Jadi hasil PBB-nya tadi kan itu adalah 4. 4 maka sama dengan minus 1 dikalikan 80 ditambah dengan 7 dikalikan dengan 12. Jadi di sini hasilnya minus 80, kalau ini adalah plus 84. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, ini bentuk salah satu contoh dari bentuk kombinasi lancar. Kemudian untuk algoritma, untuk menemukan kombinasi lancar dari dua buah bilangan yang sama, ini kita dengan melakukan pengerjaan penyulihan atau biasa kita sebut kalau dulunya itu adalah substitusi secara mundur pada algoritma Euclidean. Nah, di sini namanya algoritma tadi itu kita sebut sebagai algoritma Euclidean yang diperluas. Jadi bisa disebut juga extended Euclidean algorithm. Nah, kalau misalnya ini kita mau menyatakan nih PBB dari 312 dan juga 70 sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan juga 70. Nah, yang pertama kan kita tuliskan dulu nih, kalau misalnya kita mau mengerjakan, kita cari dulu algoritma Euclidean-nya, kita tuliskan dalam bentuk algoritma Euclidean. Nah, ini kita dapatkan untuk yang pertama, langkah pertama itu kita 312 sama dengan patokannya kan adalah 70. Berapa? 4 dikali 70 ditambahkan dengan 32. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, ini kan belum 0. Nah, untuk langkah kedua, ada yang mau mencoba? Silahkan disebutkan NIM-nya. Kalau saya, Kak, 70 sama dengan 2 kali 70 sama dengan 2 kali 32 2 kali 32 ditambah 6. ditambah 6. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kita tadi yang pertama sudah mendapatkan 312 sama dengan 4 dikali 70 ditambah 32. Kemudian teman kita tadi sudah menjawab juga untuk langkah yang kedua, yaitu adalah 70 sama dengan 2 dikalikan dengan 32 ditambah 6. Nah, di sini setelah dilakukan cek, ini sudah benar hasilnya karena 32 dikali 2 itu adalah 64. Supaya mendapatkan 70, kita tambahkan dengan 6. Nah, karena di sini masih 6 dan juga belum ketemu 0, maka kita lanjutkan lagi nih ke langkah yang ketiga. Jadi 32 terus sama dengan di sini kita dapat 6. 6 supaya mendekati dengan 32 kita kalikan 5 karena hasilnya adalah 30. Supaya dapat 32 kita tambahkan dengan 2. Nah, di sini masih 2 nih. Berarti kita masih lanjutkan lagi, yaitu adalah 6 sama dengan ini 2, di sini 3, kemudian di sini 0. Nah, kita sudah mendapatkan ini kita dapat 4 persamaan. Jadi ini persamaan kedua, ini kita anggap sebagai persamaan ketiga, dan di sini adalah sebagai persamaan yang keempat. Nah, di sini untuk sisa pembagian terakhir sebelum 0 itu kan hasilnya adalah 2. Jadi hasil PBB dari 312 dan juga 170 itu adalah sama dengan 2. Tetapi di sini kan kita mau melakukan penyulihan ataupun substitusi secara mundur untuk menyatakan nih 2 sebagai kombinasi lanjar dari 312 dan juga 70. Nah, cara yang pertama itu adalah kita susun dulu nih pembagian nomor 3 karena kita mau mencari 2 sama dengan. Jadi di sini. Jadi kita lihat untuk nomor 3.
2 sama dengan, bentuknya kita lihat ya, 32 dikurangi 5 dikalikan 6. Kan kita tinggal tukar aja, tukar tempat. Kemudian di sini setelah itu kita susun pembagian yang nomor 2 untuk kita substitusikan di 6. Jadi 6 sama dengan 70 dikurangi 2 dikalikan dengan 32. Ini kita sebagai persamaan yang keempat. Di sini kita sebagai persamaan yang kelima. Kemudian setelah ini kita coba substitusikan nih persamaan 5 ke persamaan yang keempat. Jadi tetap 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikalikan 6 baru kita ganti dengan yang ini. Yaitu adalah 70 dikurangi 2 dikalikan dengan 32. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi nih, kita penyulihan atau kita substitusikan. Nah, ini di sini supaya jelas saya tampilkan saja slide-nya. Ini cara yang pertama tadi kita sudah. Nah, di sini sudah kita sampai di sini. Untuk yang kelima dan juga yang keempat kita substitusikan. Kemudian sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. 11 dikali 32 dikurangi 5 kali 70 untuk persamaan yang ke-6. Kemudian di sini kita susun nih pembagian untuk yang nomor 1 tadi. Jadi supaya kita bisa mensubstitusi 32, maka kita kembalikan ke bentuk 32 sama dengan. Jadi 32 sama dengan 312 dikurangi 4 dikalikan 70. Ini sebagai persamaan yang ke-7. Nah, di sini kita substitusikan lagi persamaan ke-7 dengan ke dalam persamaan yang ke-6. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti ini. Jadi sampai 2 sama dengan kita PBB yang tadi kita cari itu nilainya sudah tercantum di sini. Nah, itu baru kita selesai. Jadi hasil akhirnya yaitu adalah PBB dari 312 dan juga 70 itu adalah 2. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk kombinasi lanjar itu 11 dikalikan 312 dikurangi 49 dikalikan 70. Seperti ini. Nah, sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dulu? Sudah bisa dimengerti? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah mengerti. Kemudian kita lanjutkan untuk bilangan relatif prima. Oh ya, sebelum ke relatif prima, ini tugas yang ketiga dari teman-teman. Nah, teman-teman diminta untuk mencari kombinasi lanjar dari latihan yang sebelumnya, dari tugas yang kedua tadi. Hasil PBB-nya itu teman-teman tuliskan ke dalam bentuk kombinasi lanjar, dituliskan secara lengkap bagaimana hasilnya sampai bisa mendapatkan bentuk dari kombinasi lanjar tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya ada bilangan relatif prima. Jadi di sini kalau tadi kita sudah belajar PBB untuk mencari PBB dengan algoritma Euclidean. Tetapi kalau kita mau mencari bilangan relatif prima, hasil dari PBB tadi itu adalah sama dengan 1. Nah, kalau misalnya PBB dari A dan juga B itu tidak sama dengan 1, berarti bilangan tersebut bukan bilangan relatif prima. Contohnya yang tadi, PBB dari 312 dan 70 itu adalah 2. Nah,
berarti untuk 312 dan 70 itu bukan merupakan bilangan relatif prima. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ke dalam bentuk kombinasi lanjar, nah, MA ditambah dengan NB itu sama dengan 1. Nah, contohnya, kalau misalnya bilangan 20 dan 3 itu adalah relatif prima karena PBB-nya itu 20 dan juga 3 sama dengan 1. Jadi bisa dituliskan ke dalam bentuk seperti ini. Kemudian di sini contoh lainnya, kalau misalnya 20 dan juga 5 itu bukan relatif prima karena PBB dari 20 dan 5 itu kan 5. Nah, 5 itu sendiri tidak sama dengan 1 sehingga untuk hasil untuk PBB ini tidak bisa dituliskan ke dalam bentuk relatif prima seperti ini. Ini untuk bilangan relatif prima. Kemudian tugas yang keempat, yaitu teman-teman menentukan nih, apakah bilangan pada latihan yang sebelumnya tadi itu merupakan bilangan relatif prima atau bukan. Jadi teman-teman kan di tugas yang kedua tadi diminta untuk mencari dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, dari situ kalau hasilnya bukan 1, berarti itu bukan bilangan relatif prima. Jadi dituliskan aja langsung hasilnya, kemudian apakah bilangan tersebut relatif prima atau bukan. Gitu aja. Kemudian ada aritmatika modulo. Nah, ini yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman karena memang sering digunakan. Jadi kalau misalkan kita punya A adalah bilangan bulat dan juga M itu adalah bilangan bulat lebih dari 0. Nah, operasi untuk biasanya dituliskan dengan A mod M atau biasanya kita baca dengan A modulo M, itu akan memberikan sisa apabila A dibagi dengan M. Nah, bilangan M ini kan disebut sebagai modulus atau modulo. Nah, operasi modulo M ini terletak dari himpunan 0 sampai M-1. Nah, kalau biasanya dinotasikan seperti ini. A modulo M sama dengan R, jadi sedemikian hingga A sama dengan M dikalikan dengan Q ditambahkan dengan R. Nah, ini beberapa contoh dengan operator modulo. Kalau 23 dimodulo dengan 5 itu sama dengan 3. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat nih yang di sebelah kanan. 23 sama dengan kita patokannya itu yang ada di sini, modulonya itu berapa? Berarti 5. 5 dikalikan dengan berapa yang mendekati 23, tetapi tidak boleh lebih dari 23, yaitu adalah 4. Kalau 5 dikalikan dengan 4 itu baru 23. Nah, sehingga untuk mendapatkan 3 itu adalah, untuk mendapatkan 23, perlu kita tambahkan 3 yang ada di sini. Sehingga untuk modulonya itu atau sisa baginya itu jawabannya adalah 3. Nah, ini cara untuk mendapatkannya. Atau contoh lainnya, 27 dimodulo dengan 3, hasilnya adalah 0. Nah, caranya adalah seperti ini. 27, kita patokannya di sini, 3. 3 dikali berapa sehingga dapat 27, atau yang mendekati 27. Ternyata 3 dikali 9, itu sudah 27. Nah, kita untuk mendapatkan sisa hasil baginya itu kan hanya ditambahkan dengan 0 aja. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau ditanya 27 dimodulo dengan 3. Kemudian 6 dimodulo dengan 8 itu sama dengan 6. Kenapa? Ya karena ini 6, 8 dikali 0, 0 ditambah dengan 6. Nah, sehingga dapatnya ini. 0 dimodulo 12 hasilnya adalah 0. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya saya tanya nih, untuk 102 dimodulo dengan 150, jawabannya ada berapa?
Satu orang, silahkan. 102, Kak. NIM-nya berapa? 67/2020/095. 2020-095. Oke. Kenapa bisa 102? Prinsipnya sama kayak yang poin ketiga itu. Oke, bisa dijelaskan? 102 sama dengan 102 sama dengan 150 dikali 0 tambah 102. Oke, itu ya. Kemudian saya tanya lagi, kalau misalnya 0 dimodulo dengan 1000, jawabannya berapa? Yang sudah jawab nanti dulu, yang lainnya dulu. Nol, Kak. Boleh, silakan. NIM-nya berapa? 67/2019/277. 277. Oke, kenapa bisa seperti itu? Sama kayak tadi, Kak. Ini sama persamaannya sama persamaan 4. Jadi 0 modulo 1000 sama dengan 0 sama dengan 1000 dikali 0 ditambah 0, Kak. Oke, gitu ya. Jadi ini untuk contoh dari modulo. Kemudian yang kedua, kita juga harus berhati-hati nih dalam melakukan pembagian modulo untuk bilangan negatif. Kalau misalnya kita ditanya minus 41 di modulo 9, apakah jawabannya minus 5? Bukan. Karena ini adalah jawaban yang salah. Jadi caranya di sini kan kita lihat nih, karena sisa pembagian kan tidak boleh negatif. Nah, untuk caranya kita lihat untuk menghitung di sini masih ingat lambang yang ini? Minggu lalu sudah saya tanyakan. Bilangan mutlak ya, Kak? Bilangan nilai mutlak atau kardinalitas. Kalau misalnya ada bilangan negatif diberikan simbol seperti ini, hasilnya seperti apa? Febiola? Jadi positif, Kak. Jadi positif ya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya minus 41 dimodulokan dengan 9. Nah, jadi kita berikan dulu di sini simbol nilai mutlak sehingga hasilnya itu adalah 5. Kenapa 5? Ada yang bisa mau jawab? Kenapa hasil dari nilai mutlak minus 41 dimodulokan dengan 9 itu hasilnya adalah 5? Karena jadi positif, Kak. Karena jadi positif, nah, bisa dituliskan ke dalam, bisa kakak disebutkan ke dalam bentuk yang ini, yang ada di contoh tadi. Siapa ini? Tadi yang menjawab. Saya, Mika. NIM-nya berapa? 67/2020/109. 109. Oke, bisa dijelaskan? Jadi minus 41 mod 9 sama dengan 5 itu nanti menjadi 41 mod 9. sama dengan 41 sama dengan, ya dituliskan seperti ini. 41 sama dengan 9 dikali 3 ditambah 5. Dikali 3, dikali 4. Oke, jadi benar ya, 9 dikali 3 ditambah 5. Sehingga hasilnya tadi kan 5 itu. Kemudian sehingga untuk hasil dari minus 41 dimodulo dengan 9, yaitu adalah 9 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 4. Nah, atau seperti ini kalau misalnya mau dituliskan secara keseluruhan. Jadi untuk modulo dari minus 41 dimodulokan dengan 9 itu bukan sama dengan min 5, tetapi adalah 4.
Oke, saya berikan contoh satu lagi supaya teman-teman benar-benar paham untuk materi yang modulo minus. Jadi kalau misalnya saya punya minus 134 dimodulukan dengan 2. Nih, kita coba. Seperti yang tadi, kita mutlakkan dulu untuk minus 134 dimodulukan dengan 2, yaitu adalah 134. Ini saya ralat soalnya ya, dimoduluskan dengan 12, bukan 2 aja. Kita moduluskan dengan 12, jadi 134 sama dengan supaya kita mendapatkan yang paling dekat dengan 134 itu adalah dikalikan dengan berapa? 11, Kak. 11. Ada yang punya pendapat lain? Yang lainnya bagaimana? Sama, Kak. Sama. Oke. Jadi hasilnya adalah 100. Ini 12 dikalikan dengan 11 ditambahkan dengan 2, Kak. 2 ya. Febiola sama siapa tadi? Mas Nigel. Nim-nimnya aja. 277, Kak. 77 lagi. Ya. Sehingga hasilnya adalah 134 dimodulukan dengan 12. Hasilnya 2. Ini ya, sisa hasil baginya adalah 2. Kemudian kita mau mencari nih. Kita yang ditanyakan tadi kan ini, minus 134 dimodulukan dengan 12. Yaitu sama dengan, tadi kita dapat hasil sisa bagi dari 134 dimodulukan dengan 12 itu adalah 2, berarti 12 dikurangi dengan 2 sama dengan 10. Jadi minus 134 dimodulukan dengan 12 yaitu adalah 10. Jawabannya seperti itu. Sampai di sini, adakah yang mau ditanyakan? Atau perlu contoh soal lagi? Sudah cukup paham? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya yang akan bertanya nih. Kalau misalnya ada minus 7 dimodulukan dengan 11, itu hasilnya berapa? Kita perlu mutlakkan dulu nih, minus 7-nya. Jadi minus 7 dimodulo dengan 11. Sehingga hasil, jadinya kan 7 dimod dengan 11. Kita kembali lagi ke yang tadi, materi yang tadi. Kalau misalnya ada 7 mod 11, berarti itu artinya adalah 11 dikalikan berapa dan ditambah berapa supaya hasilnya 7. Berarti kan 11 dikali 0 ditambahkan dengan 7. Nah, sisa hasil baginya itu adalah 7. Berarti 7 mod 11 itu sama dengan 7. Oke ya, sampai di sini. Kemudian untuk menghitung minus 7 dimodulukan dengan 11, berarti
itu adalah 11, ini dari sini, dikurangi dengan hasil modulo 7 mod 7 mod 11 tadi adalah 7. 11 dikurangi 7, hasilnya adalah 4. Gitu.